Pak Boyke yang adalah ahli seksiologi, saya katakan dia ahli seks, dia nggak mau gelar itu. Pertanyaannya, vasektomi itu diapain sih Pak? Ya. Apa kita yang ada nggak organ diambil? Coba gimana? Vasektomi itu laki-laki diapain? Dikebiri, dikebiri bahasa. Salah tuh. Oh itu salah. Jadi vasektomi itu hanya mengikat dan memotong saluran penghubung namanya vas deferens antara testis yang menghasilkan sperma sampai tidak bisa keluar. Jadi sperma tidak bisa keluar? Sperma tidak bisa keluar. Terus enaknya gimana? Sperma itu kan hanya 5% dari cairan-cairan semuanya yang dikeluarkan. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Dan vasektomi ini sangat dikenal di India, di Cina, di mana-mana. Karena apa? Kita ingin mengatakan bahwa pria juga mesti ikut andil dong dalam keluarga berencana. Jadi vasektomi itu kepuasan laki-laki tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Ya boleh juga nih ya. Nggak ada risiko ya? Tidak ada risiko. Oke. Ya. Dan kita juga harus menghormati perempuan. Ya. Perempuan itu sudah hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak. Mana peran laki-laki? Makanya di India, dimanapun mereka lebih laki-laki yang sayang sama istrinya, mereka mau melakukan Berapa lama untuk proses vasektomi? Vasektomi itu karena prosedurnya mudah, dia itu bisa dokter umum plus saja yang melakukannya, memotong kemudian mengikat, memotong kemudian mengikat. Ikat. Ya, sudah begitu dia tunggu kurang lebih 8 minggu sampai 12 minggu karena masih ada sisa-sisa sperma supaya tidak terjadi kehamilan. Dan itu sama, keperkasaannya tetap sama. Kemudian juga jumlah cairannya hanya berkurang 5%. Kemudian juga keluarga menjadi lebih harmonis, tidak ada takut lagi bahwa istri akan terjadi kehamilan. Dan juga kepada pacar-pacar aman. Nah, aman. Tapi ingat, vasektomi tidak menjaga dari penyakit kelamin. Oh, tidak menjaga? Tidak menjaga. Nah, ini orang selalu bilang, gue udah vasektomi, nggak apa-apa, gue seks bebas, nggak akan menghamil. Nggak akan menghamili, tapi tetap terkena penyakit kelamin. Jadi mitos-mitos ini yang harus dibenarkan. Dan jangan sampai orang sekarang di Indonesia jadi takut untuk melakukan vasektomi. Karena vasektomi itu adalah suatu tindakan, ya kalau seorang laki-laki ingin menyayangi laki-laki Indonesia dari segi persentase kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Beda dengan kurang dari 1%. Kenapa? Takut? Karena takut, karena mitos-mitos yang berkembang. Takut mati gitu si Ucok? Bukan. Nah itu. Ya, padahal itu tidak benar. Testosteronnya tetap, semuanya tetap. Dan prosedurnya juga menjadi lebih mudah. Gitu loh. Apalagi kalau si istri ya, istri anaknya sudah banyak kan kasihan dia melahirkan melulu, ya sudah, saya aja lebih baik yang dilakukan vasektomi. Nah, kalau kita mau saya tidak membela KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tapi saya melihat cara beliau berpikir ini. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi. Angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin Kang Deddy ini mengharapkan bahwa uang bansos ini dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah ada. Tapi worth it nggak? Seimbel nggak? Masa hanya gara-gara bansos 2 juta gue harus dibandulin? Tidak. Bansos kan paling 2 juta setahun. Iya, tidak sampai seperti itu. Tapi uang yang 2 juta ini kan baru, ini cara saya ingin menelusuri cara dia berpikir kan. Dengan uang 2 juta ini mudah-mudahan anak-anak yang sudah ada itu bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena apa? Pertanyaannya, untuk vasektomi berapa biayanya? Untuk vasektomi itu kalau saya ke dokter kira-kira berapa? Kalau di puskesmas itu bisa gratis. Ada di puskesmas? Ada, bisa. Ayo mari kita berduyun-duyun ke puskesmas untuk vasektomi. Aman petualangan. Halo Bapak RK di mana? Oke, pertanyaan berikutnya kepada ahli HAM melalui Zoom Pak Anis Hidayah. Halo Pak. Oh Ibu, sorry. Ibu ya. Bagaimana Bu dari segi HAM? Apakah vasektomi itu sebagai imbalan atas bansos melanggar HAM nggak? Silakan. Ya, terima kasih Bang Hotman. Jadi kalau dari perspektif HAM, vasektomi itu mesti memperhatikan prinsip-prinsip HAM ya. Artinya pertama memang karena ini merupakan bagian dari individual rights gitu ya, hak atas otonomi tubuh, maka penting untuk memperhatikan pertama tidak boleh dilakukan pemaksaan, bahwa itu merupakan kesukarelaan gitu ya, karena itu keputusan atas tubuh setiap orang gitu. Jadi kalau itu pemaksaan maka dikhawatirkan itu akan berpotensi melahirkan pelanggaran HAM, terutama adalah hak atas untuk tidak didiskriminasi, karena
yang diwacanakan di Jawa Barat itu kan pemaksaan sebagai satu prasyarat untuk kemudian mendapatkan bansos gitu ya. Padahal ini kan dua hal yang berbeda. Karena bansos itu kan bagian dari hak yang diterima oleh warga negara karena kondisi ekonomi di mana negara menyediakan gitu, dan sudah ada prasyaratnya gitu. Jadi kalau kemudian itu dijadikan sebagai satu prasyarat, ya tentu itu tidak boleh dari perspektif HAM gitu. Kemudian hal lain juga hak atas informasi yang memadai ya. Tadi kalau dari sisi vasektominya tentu banyak tinjauan ya, dari sisi kedokteran tadi Dokter Boyko juga sudah menjelaskan gitu, dan dari sisi positif misalnya soal keadilan gender tadi juga sudah disinggung bahwa sebenarnya kontrasepsi ini mengurangi beban perempuan gitu ya, karena selama ini kontrasepsi selalu dibebankan kepada perempuan gitu. Tetapi sekali lagi yang menjadi sorotan kami adalah pemaksaannya gitu, harusnya dilakukan secara sukarela karena ini menyangkut individual rights gitu, hak atas tubuh setiap orang, dan itu dilindungi sehingga keputusan untuk melakukan vasektomi itu harusnya diambil secara sukarela dan juga memperhatikan asas-asas kesehatan gitu ya, asas-asas informasi yang memadai, tidak dipaksakan dan lain sebagainya. Tapi kan Bu, si laki tersebut ada pilihan mau bansos silahkan, tapi syaratnya ini, itu kan bukan paksaan, itu option. Pilihan. Ya, pemaksaan dalam hal ini adalah tidak punya pilihan. Orang yang memang berhak untuk mendapatkan bansos karena kondisi ekonomi tidak bisa memilih, karena kalau tidak melakukan vasektomi maka dia tidak mendapat bansos. Artinya itu kan dalam kondisi tidak punya pilihan gitu. Dan dalam situasi itu masuk kategori pemaksaan gitu, sehingga memunculkan kenapa pemaksaan vasektominya hanya kepada kelompok tertentu, misalnya orang dengan ekonomi terbatas gitu ya, kelompok rentan gitu, yang ini melahirkan berpotensi melahirkan hak untuk tidak didiskriminasi gitu. Oh begitu. Jadi dari segi hak asasi manusia menurut Ibu total bertentangan. Betul, karena dari aspek pemaksaannya ya, bukan soal vasektominya, tetapi pemaksaan vasektominya itu yang secara hak asasi manusia atau dalam perspektif hak asasi manusia tidak dibenarkan. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Anda gimana? Anda udah vasektomi belum? Waduh. Hah? Tidak Oh vasektomi. tidak. Kenapa? Karena begini, persoalannya ini bukan persoalan ini kaitannya sama bansos ya. Pertama, saya bukan penerima bansos ya. Jadi nggak ada. Ada yang menarik ya. Misalkan tadi dokter mengatakan vasektomi itu aman, murah, efektif, efisien begitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu ditinjau dalam perspektif kebijakan publik bahwa vasektomi ini adalah mengubah secara permanen. Kan sudah diputus, dia tidak bisa disambung. Nggak bisa disambung lagi? Bisa disambung, namanya rekanalisasi. Bisa. Apalagi tadi keberhasilannya itu sekitar 30%. Dan mudah-mudahan, kalaupun vasektomi sekarang dengan teori-teori yang terbaru, mungkin ditemukan alat yang baru hanya berupa cincin saja, keberhasilannya mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau sudah vasektomi, bisa nggak kembali? Bisa disambung lagi, 30% lagi. Keberhasilannya. Okay. Namanya adalah rekanalisasi. Bisa spontan, bisa dibantu lagi. Ya, Kemarin tapi kemungkinannya hanya 30% untuk balik, artinya untuk di bawah hamil lagi. 30%. Dalam konteks apanya? Untuk bisa berreproduksi kembali. Iya. Oh, di bawah 50%, hanya 30%. Kejantanan berubah nggak? Apa? Kejantanan. Tidak, sama sekali. Dari tadi, kejantanan tidak ada perubahan apapun juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.